Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Farhan Zaki Arafat, NIM 011. Perkenalkan, saya Ferry Meditya, NIM 010. Perkenalkan, saya Ibu Nurdiana Ramadhani, NIM 026. Perkenalkan, saya Andana Zulfa Laila, NIM 063. Perkenalkan, saya Muhammad Rufyanto dengan NIM 064. Perkenalkan, saya Ahmad Bibina Reza, NIM 040. Ejaan yang disempurnakan oleh kelompok 4, Ferry Dwi Aditya, Farhan Zaki Arafat, Ilvi Nurdiana, Andana Zulfa Laila, Ahmad Dwiki Nafreza, dan Muhammad Rifki. Pembahasan 1. Sejarah ejaan yang disempurnakan. 2. Ketentuan baru yang ditetapkan di dalam EYD. 3. Penggunaan huruf kapital dalam bahasa Indonesia. 4. Penggunaan huruf miring dan tebal dalam bahasa Indonesia. 1. Sejarah ejaan yang disempurnakan. Di sini kami akan membahas tentang sejarah ejaan yang disempurnakan. Pembahasan 1. Sejarah ejaan yang disempurnakan. Ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dari tahun 1972 hingga 2015 menggantikan ejaan baru, serta kembali berlaku sejak tahun 2022 menggantikan ejaan bahasa Indonesia. Ejaan ini sempat digantikan oleh ejaan bahasa Indonesia atau EBI sejak tahun 2015 hingga bulan Agustus 2022, ketika istilah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan kembali digunakan. Pembahasan edisi bahasa Indonesia yang disempurnakan. 1. Sejarah tahun 1966, pada tahun 23 Mei 1972, pada tahun 1987, pada tahun 2009, pada tahun 2015, dan pada tahun 2022. Perubahan dengan ejaan sebelumnya. Beberapa ketentuan baru yang ditetapkan di dalam EYD edisi pertama antara lain: ketentuan-ketentuan selain penulisan huruf di dalam pedoman EYD antara lain: 1. Penulisan kata. 2. Penulisan tanda baca. 3. Penulisan singkatan dan akronim. 4. Penulisan angka dan lambang bilangan. 5. Penulisan unsur serapan. Edisi kedua tahun 1987. Beberapa perubahan pada EYD edisi kedua antara lain: 1. Penggunaan huruf kapital dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, terdapat catatan tambahan. 2. Huruf kapital sebagai huruf pertama nama orang diberi keterangan tambahan. 3. Huruf kapital yang digunakan sebagai nama khas geografi diberi catatan tambahan. 4. Huruf kapital yang digunakan sebagai nama resmi, badan dan dokumen resmi terdapat catatan tambahan, yaitu jika tidak diikuti nama maka ditulis dengan huruf kecil, misalnya sebuah republik dan menurut undang-undang yang berbeda dengan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945. 5. Penulisan angka untuk menyatakan nilai uang menggunakan spasi antara lambang dengan angka terdapat catatan tambahan. Edisi ketiga tahun 2009. Beberapa perubahan pada EYD edisi ketiga antara lain: 1. Huruf diftong OI ditemukan pada posisi tengah dan posisi akhir dalam sebuah kata, misalnya boykot dan amboy. Bentuk KH, NG, NY, dan SY dikelompokkan menjadi gabungan huruf konsonan. 3. Penulisan huruf masih tetap mengatur dua macam huruf, yaitu huruf besar dan huruf kapital dan huruf miring. 4. Tanda garis miring terdapat penggunaan tambahan, yaitu tanda garis miring ganda untuk membatasi penggalan-penggalan dalam kalimat untuk memudahkan pembaca naskah. 5. Penggunaan angka 2 disebutkan digunakan dalam keperluan khusus, seperti dalam pembuatan catatan rapat atau kuliah. Edisi keempat pada tahun 2015. Beberapa perubahan pada EYD edisi keempat antara lain: ejaan yang disempurnakan edisi keempat disebut dengan nama ejaan bahasa Indonesia. Edisi kelima pada tahun 2022. Perubahan pada EYD edisi kelima antara lain: 1. Penambahan istilah huruf monoftong yang beranggotakan lambang huruf EU, bentuk terikat maha, dan kata dasar atau berimbuhan yang merujuk pada nama dan sifat Tuhan ditulis terpisah.
3. Perubahan redaksi atau pengantar, pemindahan kaidah penulisan unsur serapan, penghapusan kaidah penulisan kutipan, perubahan contoh dan perubahan tata cara penyajian isi. Pembahasan penggunaan huruf kapital dalam bahasa Indonesia. Penggunaan huruf kapital dalam bahasa Indonesia. 1. Digunakan sebagai huruf pertama dalam awal kalimat. 2. Digunakan sebagai huruf pertama dalam unsur nama orang dan julukan. 3. Digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. 4. Digunakan dalam nama agama, kitab suci, dan Tuhan. 5. Digunakan dalam nama gelar kehormatan, keturunan keagamaan, atau akademik yang mengikuti nama orang. 6. Digunakan dalam nama jabatan, pangkat, nama instansi, atau nama tempat yang mengikuti nama orang. 7. Digunakan dalam nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. 8. Digunakan dalam nama tahun, bulan, hari, hari besar, atau peristiwa bersejarah. 9. Digunakan dalam nama geografi. 10. Digunakan dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah. 11. Digunakan dalam singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. 12. Digunakan dalam kata penunjuk hubungan kekerabatan dan kata ganti yang diawali dengan huruf kapital. Pembahasan penggunaan huruf miring dan tebal dalam bahasa Indonesia. 1. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Digunakan sebagai huruf pertama dalam unsur nama orang dan julukan. 2. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, kata atau kelompok kata dalam kalimat. Digunakan dalam nama agama, kitab suci, dan Tuhan. 3. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Digunakan dalam nama jabatan, pangkat, nama instansi, atau nama tempat yang mengikuti nama orang. 4. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Digunakan dalam nama tahun, bulan, hari, hari besar, atau peristiwa bersejarah. 5. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul, buku, bab, atau subbab. Digunakan dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah. Dalam penggunaan pada nama, seringkali masih menggunakan ejaan lama. Misalnya, Soekarno yang sudah lebih dulu terkenal, dan terkadang masih nama modern dicampur dengan ejaan baru, seperti nama belakang Megawati, Soekarno Putri, bukan Soekarno Putri maupun Soekarno Putri. Dalam penggunaan di luar Indonesia, beberapa orang dapat memilih untuk mengejanya dengan ejaan asing, bukan Belanda atau ejaan lama. Misalnya, musisi Stephanie Putri mengeja nama keduanya, nama tengahnya mirip kata bahasa Inggris Putri alih-alih putri. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.